Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah juga sudah bersama ketiga guru-guru kita yang sudah berkesempatan hadir di studio. Di pagi ini kita akan mengangkat sebuah bahasan yang kita beri judul Garis-garis besar haluan niat. Ini memang perkara yang sangat penting sekali, menjadi yang asasi sekali dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Taib, seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang bersama guru-guru kita ini dan kita akan mendengarkan masing-masing penjabaran dari beliau. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, sebelum kita mulai kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz, ahlan Ustaz. Hayakallah Ustaz. Taib, kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Hayakallah Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Baik, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja seperti biasa kepada pembahasan. Untuk pertama kita minta kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi sadatis syurafa. وأصحاب الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cincin dan puan-puan, saudara dan saudari, baik yang hadir bersama kita pada kesempatan ini di studio KMTV, tuan guru kita Fadilatu Ad-Doktor Hidayatullah Ismail wa Kiai Haji Dr. Helmi Basri dan Al-Akh Ray Amran serta kawan-kawan yang bertugas di studio, Ustaz Adnan dan Ustaz Syafi, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, serta yang menyaksikan melalui berbagai media live streaming KMTV, Saudi TV, Hak TV dan Baba TV, serta media-media lainnya yang bekerja sama termasuk Rabbani TV. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini walaupun agak berkabut, tapi mudah-mudahan menjadi selimut dari panasnya mentari. Semoga Allah SWT lindungi kaum muslimin dan muslimat, para hambanya, dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Bersyukur kita pagi ini bisa kembali mengudara, walaupun karena berbagai kesibukan, sebagian masyayikh ada yang safar, seperti Dr. Hidayatullah kemarin pergi umrah. Masya Allah, umrah mabrurah insya Allah. Semoga diterima dan
Buya kita Dr. Helmi kesibukan kuliah yang semakin padat. Maklumlah calon-calon guru besar ini harus diberi porsi-porsi besar. Sedangkan saya sendiri juga peken komai, Allah musta'an, termasuk juga kuliah. Pada pagi ini Masya Allah Ustadz Helmi Masya Allah mungkin sudah rindu dengan pertemuan ini, boleh buka pintu, dan pintu saya memang selalu terbuka, Alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan dapat kita berikan atau dapat kita bincangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kami atau kita yang berada di studio yang sedang berdialog ini, atau kepada siapapun yang mendengarkan. Al-Akhri Masya Allah kreatif memberikan judul GBHN. Awak kira pertama garis-garis besar haluan negara yang dulu selalu hafal itu saja, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata garis-garis besar haluan niat. Mungkin ini berlahir dari kekhawatiran sebagian dari kaum muslimin bahwa tidak sedikit orang dengan niat yang baik melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Bahkan ada hal-hal yang jelas-jelas melanggar dan kadang-kadang mendekati kesyirikan, tapi kadang-kadang dibela-belain dengan alasan asal niatnya baik. Mungkin ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Namun karena dia garis-garis besar, saya mulai dari garis-garis besar saja. Nanti mungkin saya akan muqaddimai saja, mungkin isi dan khatimahnya mungkin Dr. Hidayat tentang mungkin urgensi niat, pemasangan niat, seperti apa niat. Sedangkan Dr. Helmi mungkin akan membahas tentang kasus-kasus kontemporer dan kekeliruan dalam menggunakan niat. Kita tunggu saja. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis Nu'man ibn Bashir, atau menyebutkan dalam hadisnya ketika menyebutkan innal halala bayyin, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan haram itu terang, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang subuhan. Nah, lalu kemudian beliau menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam jasad itu terdapat segumpal daging, ya. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila daging itu, segumpal daging itu salih, maka tubuh ini semuanya ikut saleh. Dan bila dia rusak, rusak pula semuanya. Maka Nabi mengatakan ala wahiyal qalbu, ingat, itu adalah hati. Sebenarnya terjemah yang sahih wallahu alam adalah jantung. Sebab kalau kita ke orang Arab nanti nak beli hati onta misalnya, jangan bilang qalb. Kau dibilang qalb nanti dikasih jantung. Karena qalb itu artinya sebenarnya adalah jantung, karena yang berputar-putar itu jantung. Tapi karena sudah terlanjur dari dulu terjemahannya hati, kalau terjemahan jantung agak ganjil, maka tersebut jantung hati. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ala wahyal qalbu. Maka Nabi menjadikan qalb itu sebagai pusat. Ketika bicara tentang ketakwaan, itu ketakwaan di hati. Tentang masalah niat seseorang, itu juga
di hati dan jadi menjadikan masalah niat itu subhanallah perkara yang sangat besar di sisi Allah, sangat bernilai. Bahkan hadis sebutkan niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Gimana bisa lebih baik? Satu, orang berniat buat kebaikan dapat pahala sempurna baru niat. Tapi ketika dia kerjakan barangkali belum tentu sempurna bila niatnya tidak baik atau niatnya kurang baik. Tapi kalau dia berniat tak jadi dikerjakan, maka langsung dapat pahala satu sempurna. Tapi kalau seandainya dia kerjakan tidak sempurna, maka gara-gara tidak sempurna niat tadi, maka bisa ini. Yang kedua, niat juga bisa membuat batalnya amal atau sahnya amalan. Makanya kalau berubah niat bisa merubah amalan yang sah menjadi amalan yang batil, seperti akan dibahas oleh para fuqaha di dalam masalah-masalah fikih. Misalnya seseorang salat asar, di awalnya dia niat salat asar, lalu di tengah salat asar ingat salat zuhur belum didirikan, maka dia mungkin ingat bahwa zuhur mesti didahulukan dari asar, maka dia rubah niatnya dari asar ke zuhur. Maka kita katakan perubahan ini membatalkan kedua-dua salat tersebut. Salat zuhurnya batal karena dia sendiri yang batalkan, merubah niatnya. Salat asarnya batal karena tidak dimulai dari awal. Ini banyak kasus-kasus dalam masalah ini. Atau misalnya orang niat salat mutlak, sunat mutlak sebelum azan subuh misalnya. Nah, setelah sedang salat azan, orang selesai dia masih salat di masjid itu, nunggu sebentar sekali, lalu dirubahnya dari niat salat mutlak menjadi salat sunat subuh. Maka kita katakan, atau ulama menyebutkan, ini juga membatalkan salat kedua-duanya. Salat mutlaknya batal, salat sunatnya batal. Tapi sebaliknya sah. Sebaliknya sah. Misalnya dia salat sunat muqayyad, khusus dengan niat khusus, salat sunat subuh misalnya. Lalu orang mau ini, atau misalnya yang lebih pasnya mungkin salat sunat zuhur 4 rakaat dia niatkan. Karena ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam. Lalu ketika dia sedang sholat, 4 kan terlalu panjang, orang mau sholat zuhur berjamaah, akhirnya dia rubah menjadi sholat sunat mutlak, karena bisa dijadikan 2. Maka dalam hal ini ulama menyebutkan sah perubahan niat ini. Sebab apa? Sebab di dalam sunat muqayyad tadi terkandung niat sholat sunat mutlak, tapi tidak sebaliknya. Ini mungkin Ustaz Helmi lebih menyebutkan lebih detail dalam masalah ini. Saya kan garis-garis besar saja. Jadi begitu pentingnya niat, sehingga para ulama memberikan pembahasan dalam masalah ini dalam buku-buku yang Masya Allah ada yang sampai 2 jilid, An-Niyat fil Ibadat, ada yang 1 jilid. Dan itu pun subhanallah masih tetap ada hal-hal yang kadang-kadang tidak ini, saking pentingnya masalah niat itu. Ada seorang murid masuk atau di dalam suatu majelis, melihat gurunya mau datang, dia berdiri dan bukakan pintu. Lalu Syekh pegang tangan anak itu. Apa yang kamu niatkan tadi? Dia bilang, niat buka pintu aja. Niat buka pintu. Dia tidak paham pertanyaan Syekh. Apa niat kamu bukakan pintu itu apa? Dia buka pintu aja. Nah, di sini pentingnya niat itu. Kalau kau niatkan membuka pintu untuk khidmat Syekh, niatnya mendatangkan pahala. Kalau kau niat berdiri tadi,
Bertemu dengan syekh, bertanya, dia perlu minum atau tidak? Kau siapkan minumnya, niat lagi. Atau dia berniat bertanya, dia sedang lapar dan sebagainya, niat lagi. Walaupun semua mungkin tak jadi kau kerjakan, itu sebabnya niatul mu'min khairun min amalih. Ya, seorang mukmin lebih bagus daripada atau lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang dengan niat mendapatkan pahala orang yang berbuat. Barangkali tonton perempuan masih ingat hadis tentang ad-dunya li arba'i nafar. Ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu milik 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Satu, laki-laki yang Allah berikan harta dan ilmu. Fa ya'mal wa yu'allim wa yunfiq bima atahu Allah min fadlih. Bahwa bi ahsani hal. Ilmu ada, harta punya. Dan kedua-keduanya sakharahuma fisabilillah. Keduanya di jalan Allah. Bahwa bi ahsani hal. Orang ini orang yang keadaannya terbaik. Nikmat harta, nikmat ilmu dan amal. Subhanallah. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Walakin tamanna law anna Allah atahu ilman wa malan la fa'ala misla amali fulan al-awwal atau ahsan minhu. Andainya, tapi dia bercita-cita, andainya saya mendapatkan harta dan ilmu seperti si fulan, maka saya akan mengamalkan seperti apa yang diamalkannya atau lebih. Kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Kedua-duanya pahalanya sama. Allah. Ya, tidak perlu sedih, tidak ada piti banyak, Ustaz, ya. Tidak perlu sedih. Kita niat. Tapi Allah Maha tahu. Ini bukan dibuat-buat, ya. Karena dalam hadis juga disebutkan man talaba asy-syahadata sidqan min qalbi, na'am, kataballahu lahu ajra syahid wa in mata ala firashi. Siapa yang benar-benar jujur minta mati syahid kepada Allah tabaraka taala, Allah beri pahala syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Tapi Allah tidak bisa kita tipu. Ini benar-benar niatnya seperti itu. Andainya saya diberi, saya akan melakukan lebih seperti yang dia lakukan atau lebih. Huma fil ajri sawa. Ada 2. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Diberi harta tapi tak berilmu. Fasakhara malahu fi al-ma'siyah atau fil ma'asih atau fil fasad. Allah berikan dia harta tapi tidak berilmu. Lalu hartanya digunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia fi aswa'i halin. Orang ini kondisinya paling buruk. Jadi banyak harta itu belum menjamin kondisi baik, kecuali sudah diiringi dengan ilmu. Nah, yang keempat, rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman walakin tamanna law atahu Allah malan la fa'ala misla ma fa'ala fulan. Andai saya punya harta, saya akan berbuat maksiat seperti sebulan pula. Huma fil wizri sawa. Ini dua-duanya sama-sama sama dosanya. Ini besarnya pengaruh niat dalam ibadat kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh itu Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu diukur dengan niatnya. Ulama seperti Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Qutul Matlub min subhanallah Al-Wa'zul Matlub min Qutil Qulub, yaitu tahzib Qutil Qulub li Abi Talib Al-Makki. Dia mentahzib kitab dan ikhtisarnya, menyebutkan bahwasanya dengan niat bisa saja amalan mafdul yafuqul fadil. Amalan yang asalnya lebih rendah pahalanya,
Tapi dengan ta'addudun niat, dengan berbilangnya niat, seperti yang dikatakan Syekh tadi kepada muridnya, kalau kau niatkan ini, bertambah kebaikannya. Dengan bertambahnya banyaknya niat akan mengalahkan amalan yang asalnya lebih utama. Beliau mencontohkan bahwa sedekahus sirri, sedekah yang diberikan dalam kondisi tersembunyi, seperti dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli la yawma la dhilla illa dhillu, itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Dia bersedekah disembunyikan sampai tangan kiri tidak mengetahui tangan kanan apa yang diinfakkan, saking tersembunyinya. Dan saya sudah bertemu dengan orang seperti ini di antara guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif Syekh. Subhanallah, setiap memberi orang dia minta akad janji, jangan sampai dibuka sampai saya mati. Subhanallah, ketika beliau meninggal baru timbul cerita si fulan, Masya Allah, cleaning service fakultas hadis semuanya dapat insentif rutin setiap bulan dari beliau lebih tinggi dari gaji mereka. Tidak diketahui kecuali setelah beliau meninggal. Maklum bahasa Sadiq Bangladesh, khasarah katanya. Jadi orang bertanya, apa khasarah? khasran katanya kan. Apa yang buat mereka rugi? Lalu ditanya, Syekh Abdul Aziz mat. Alas huwa fi maut. Dia sudah mati. Leis khasarah innak? Wallahi huwa ala tul yajib fulus kullu sahar. Dia terus beri uang 500 rial. Gaji mereka 300 rial. Beliau gaji 500. Beberapa orang itu tidak ada yang tahu, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Subhanallah. Beliau ini memang walaupun mungkin tidak disebut sebagai ulama besar, tetapi sifat yang dia bawakan sifat ulama yang tidak didapatkan pada sebagian ulama besar. Subhanallah. Itu baru satu. Ada yang lain lagi. Ada beberapa mahasiswa, Ustaz. Karena antara S2, S3 dia hadis dulu lama nunggu, ada yang 2 tahun. Dia berikan masing-masing mereka lebih besar dari beasiswa yang diterima oleh anak pasca sarjana. Baru diketahui setelah beliau mati. Rajulun anfaqa tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Belum lagi beliau kalau diktat selalu difotokopikan untuk mahasiswa gratis di seluruh kelas. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan susah memang dicari seperti beliau dari para pengajar kita. Nah, yang seperti ini pada asalnya disembunyikan lebih bagus, tapi ada kalanya di sebagian momen sedekah yang diiklankan alaniyah bisa mengalahkan itu. Dengan apa? Dengan niat. Seorang yang dipandang ketika dia bersedekah bisa menjadi contoh bagi yang lain. Andainya dia yakin ketika dia tampakkan sedekahnya diikuti oleh orang ramai, maka saat itu niatnya berdakwah, niatnya mengajak dan sebagainya, atau niat untuk silaturahim. Kadang-kadang kita beri kepada keluarga kita, kalau tidak dia tahu dari kita, mungkin dia akan menuduh kita yang macam-macam. Maka niatkan untuk menjalin, mengeratkan silaturahim, maka dapat lagi pahala lain dari sedekah tersebut. Contoh lain beliau sebutkan, orang sholat malam pada asalnya tidak diberitahukan pada tetangga, tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita bangun lebih awal terdengar oleh tetangga, mereka ikuti, maka niat membangunkan itu adalah pahala lagi. Karena man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, maka Allah berikan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang itu, dan seterusnya. Dan yang lebih dari itu semua bukannya seperti pahala, tapi sah tidaknya amal kita tergantung kepada niat kita. Oleh sebab itu, maka saya sudahi sampai di sini dulu seperti yang saya janjikan. Hanya pembuka, isi-isi daging-dagingnya ada pada Asy-Syekhani insyaallah taala.
bagaimana, seperti apa niat, apa pengaruhnya pada amal, dan apakah niat bisa merubah sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi disyariatkan, apakah sesuatu yang melanggar bisa dianggap sesuatu yang dibolehkan. Nanti kita dengarkan daripada masyayikh kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan untuk pendahuluannya. Kita akan dengarkan selanjutnya, seperti kata Ustaz, ini barangkali daging-dagingnya kita akan dengarkan dari guru kita, Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasman dan Dr. Helmi Basri, semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan Allah berikan keberkahan dalam hidup dan anak keturunan mereka. Seluruh ikhwah yang berada di studio, Saudara Rai, Adnan dan Syafi'i, semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk mendampingi dan membersamai dakwah ini. Allah berikan pahala yang tak terhingga di sisinya. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan yang sejuk ini, kita kembali bisa berbincang, berdiskusi bersama dalam agama kita. Tidak ada hal yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini melainkan membincangkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, itu tentang agama kita, yang akan membawakan kita, yang menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terukur dalam gerak dan amalnya. Apalagi pagi ini kita membicarakan tentang satu hal yang sangat urgent, yang sangat penting dalam kehidupan kita di dalam beramal, yaitu masalah niat. Ya. Karena niat adalah pondasi dari setiap amal kita. Dia akan bisa besar dan amalan itu bisa kecil. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Karena niat betapa banyak amal yang kecil tapi akan bernilai besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa rubba amalin kabirin ya tusaghiruhu niyah. Sebaliknya pula ada amal yang besar ya, di hadapan Allah, tapi karena niat tidak betul maka tidak bernilai di sisinya. Oleh itu ikhwah fillah, bicara tentang niat adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan ittiba' kita kepadanya, membuktikan kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam qaulan wa fi'lan, baik itu secara lisan maupun amal nyata dalam kehidupan, sebagai bentuk bukti cinta kita kepadanya. Tidak ada seseorang yang bisa mencontoh Nabi dan bersemangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita selalu minta kepada Allah, agar kita senantiasa dikaruniakan, diberikan, dilimpahkan kemudahan untuk bisa mengikuti sallallahu alaihi wasallam sampai ya kita meninggal dunia. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari para pendengar KMTV dimanapun berada, dan saya akan awali bagian saya dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Ini adalah pesan Allah kepada kita bahwa tidaklah kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla, melainkan kita harus mengikhlaskan seluruh apa yang kita kerjakan untuk Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan ketaatan kita, baik itu amal-amal yang sifatnya adalah amalul qalb, amalan hati kita. Kemudian baik itu sifatnya amal al-lisan, amal lisan kita, maupun amal jawarih, yang semua itu adalah diperlukan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama, mereka memulai sekaliber Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi, mereka menempatkan posisi hadis yang pertama mereka tulis adalah hadis yang berkaitan dengan niat, sebagaimana telah dijelaskan Syekh kita tadi, bahwa hadis itu apa? Hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niyah. Amal itu memang tergantung kepada niat. Ukuran pahala kita di sisi Allah, diterima atau tidaknya di sisi Allah, itu tergantung kepada niat seseorang. Maka ikhwah fillah, setiap kita harus berusaha untuk menjaga niatnya. Karena niat, sebagaimana Syekhul Islam mengatakan, an-niyatu lil amali karruhi lil jasad, bahwa niat itu, kedudukan niat bagi satu amalan bagi perbuatan kita seperti mana ruh, kedudukan ruh bagi jasad kita. Apalah artinya jasad kita tanpa ruh? Dan tidak akan bergunanya satu amalan tanpa niat. Nah, inilah Syekhul Islam juga mengatakan al-ikhlasu huwa haqiqatul Islam. Keikhlasan itu adalah hakikat Islam. Sebagaimana kata beliau, li'anna al-islama al-islamu lillahi bitauhid. Al-islamu lillahi bil ibadah la li ghairi. Kita berserah diri kepada Allah dengan ibadah kita, tidak kepada yang lain. Inilah hakikat daripada keikhlasan itu adalah huwal Islam. Islam itu mengajarkan kita kepada, mengajak kita untuk mengikhlaskan seluruh apa yang kita kerjakan lillah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ada perkataan ulama salaf ketika berbicara tentang hati, bicara tentang cinta kepada Allah dan keikhlasan kepada Allah. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh mereka tentang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa al-martabah, setelah Nabi SAW, kedudukan setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di muka bumi, ini ada beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara perkara yang menjadikan beliau ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala, ada ungkapan di antara Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala li ghairi, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang lebih mulia dibandingkan manusia di muka bumi setelah Rasulullah SAW, bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan ibadah-ibadah yang lainnya, walakin bi syai'in ma waqara fi qalbi, karena apa yang ada di hatinya itu yang menjadikan dia menjadi orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ikhwafillah, keikhlasan beliau kepada Allah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara beliau, subhanallah, di antara manaqib beliau, di mana banyak sekali membebaskan para budak-budak, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dipandang di kota Mekah di saat itu, dengan harta yang ia miliki, dengan kekayaan yang ia punya, dibebaskan para budak-budak, dibebaskan orang-orang lemah di sana, sampai ada yang mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak pilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kekuatan
dibandingkan orang-orang yang lemah-lemah yang kamu bebaskan ini. Sehingga kalau kamu bebaskan itu bisa membantu Islam, bisa menguatkan agama yang mulia ini. Lihat, jawaban yang sangat simpel yang beliau katakan adalah bahwa aku lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah karena Allah. Ya, dibebaskan karena Allah. Tidak ada dia memandang hal-hal yang lain gitu ya. Yang penting dia lakukan itu karena Allah Tabaraka wa taala. Tidak dipandang yang lainnya, tapi dia inginkan bahwa dibebaskan karena Allah Tabaraka wa taala. Makanya di antara ciri-ciri ahli surga itu apa? Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Mereka itu ketika memberi tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan ucapan ini dan tidak, tetapi mereka melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ikhwafillah? Karena niat merupakan adalah muara daripada niat itu akan menjadi muara ya segala amal kita diterima atau tidaknya oleh Allah Tabaraka wa taala, maka perlu kita menjaga niat mulai kapan? Sebelum kita beramal. Sebelum kita melakukan satu amalan, satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita mengawal niat kita. Ya. Banyak orang ketika mungkin melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang ketika dalam melakukan amal itu berubah niatnya. Maka yang kedua, kita harus menjaga niat kita di saat kita beramal. Ya. Apakah selesai? Belum. Apakah cukup kita mengawal niat sebelum kita beramal, kita qul lillah, atau di saat kita beramal misalnya kita jaga tetap niat kita cukup? Belum. Iblis dan syaitan tidak akan membiarkan kita seperti itu, tapi kita perlu untuk menjaga ruang setelah beramal untuk kita jaga niat kita lillah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ya orang-orang beramal ya seperti misalnya pergi umroh lah, misalnya tadi disebutkan ya, awal niat umroh lillah tabaraka wa ta'ala, karena Allah ya, karena ini adalah sunnah dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, niatnya lillah. Tapi ketika tiba-tiba di depan Ka'bah ya kan berubah ya, ketika ingin berdoa kepada Allah membelakangi Ka'bah karena ingin selfie misalnya begitu kan, seharusnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, maka berubah di situ niat-niatnya, nanti akan terganggu dan akan ternodai niat-niat itu. Ya. Atau misalnya bangun malam, ya misalnya bangun malam ini, subhanallah bangun malam misalnya, ya ketika bangun malam lillah azza wa jal, ya kan? Ketika melakukan lillah tabaraka wa ta'ala, tapi setelah selesai sholat, terlihat HP, lalu ingin ada status dan seterusnya. Alangkah indahnya suasana hati tadi malam. Masya Allah. Ya kan? Alangkah indahnya suasana hati tadi malam. Aku bersimpuh sujud di hadapanmu sehingga sajadaku basah. Ya Masya Allah. Nah ini bisa merubah niat kita ini. Makanya subhanallah, ada di antara perkataan para ulama, ya perkataan mereka ini begini. Lebih aku sukai tidak bangun malam, tetapi paginya aku menyesal kepada Allah, daripada aku bangun malam tapi paginya aku ya ujub, sombong kepada Allah dengan apa yang kulakukan. Tapi ini maksudnya bukan melarang kita untuk qiyam, tidak ya. Tapi disinilah para ulama mencoba untuk mengawal hati kita itu, mengawal apa yang kita lakukan ya. Bukan sekedar niat. Nah ini nanti pembahasannya Dr. Helmi ini. Bukan sekedar niat. Di dalam beramal bukan hanya sekedar niat. Melakukan amal saleh bukan sekedar niat. Tetapi subhanallah, kita harus mengawal dengan ya apa yang kita lakukan itu adalah lillah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan ya tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidaklah ya ada hal yang paling berat untuk aku ya kawal, untuk aku coba ya memperbaikinya daripada niatku.
Dan ikhwah fillah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan betapa menjaga niat itu sangat payah dan sangat panjang waktunya. Mulai dari sebelum kita beramal sampai di saat beramal sampai setelah kita beramal. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadisnya ya derajatnya makbul ya, laqalbu ibni Adam asyaddu inqilaban atau taqalluban minal qidri iza istama'at ghalayana. Perhatikan bahwa hati anak Adam itu lebih cepat dia berubah, ya kan? Lebih cepat dia berbalik daripada apa? Daripada air yang sedang mendidih yang berada dalam apa namanya? Dalam bejananya. Dia akan melampaui itu. Bayangkan ikhwah fillah, betapa cepatnya hati kita ini berubah. Maka perlu kita mengawal niat kita ya sebelum beramal, sesudah beramal, saat beramal dan sesudah beramal. Makanya itulah kata para ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri tadi, bahwa tidak ada hal yang paling berat untuk aku kawal dalam hidup ini melainkan daripada niat. Sehingga di antara ucapan para salaf ya, ucapan mereka begini tentang usaha mengawal niat itu. Jahadtu nafsi fi qiyamil laili 20 sana. Aku berusaha menjaga niat saya dalam qiyamul lail 20 tahun lamanya. Bayangkan ikhwah fillah, 20 tahun. Wa talazzastu biha 20 sanatan ukhra. Dan aku baru menikmati ibadah qiyam lail itu 20 tahun setelahnya. Yang mana kita ini ikhwah fillah berubah terkadang niat-niat kita. Ya, terkadang subhanallah lillah azza wajalla, tapi kemudian setelah itu yang penting bahwa ketika kita jatuh ya bangun kembali. Ketika kita salah dalam berniat, kita luruskan kembali niat kita. Itu yang penting. Ya, di mana manusia penuh dengan khilaf dan salah ya. Penuh dengan kekurangan dalam kehidupan kita ikhwah fillah. Di mana niat-niat yang salah tadi perlu kita luruskan. Ya, jatuh bangun kembali. Ya, kemudian kita jatuh bangun lagi, luruskan niat. Yang parah, yang jatuh tak bangun-bangun. Maka ikhwah fillah, ini yang perlu diusahakan dalam setiap urusan kita. Karena nanti orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak bukan sekedar mereka yang beramal, tetapi orang-orang yang memiliki amalan yang bersangat kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki amalan yang sangat unggul di sisinya. Allah tabaraka wa taala telah mengatakan di dalam sebuah ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail Ibn Iyad menjelaskan makna kata ahsan amal. Amal yang unggul itu yang mana, ya kan? Maka beliau menyebutkan dengan dua syarat. Dengan dua syarat, yaitu ikhlas lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan seluruh amal kita karena Allah, dan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita dapatkan di dalam ibadah tidak hanya cukup niat baik. Tidak hanya cukup niat baik. Tetapi di dalam ibadah ini ikhwah fillah mesti kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup niat baik. Terkadang ketika kita mengingatkan orang di dalam kehidupan kita bahwa akhi, ini amalan tidak disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawabannya? Niat saya baik. Ini masalah ini keliru di dalam beramal. Niat baik tidak cukup, tapi harus ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kita mencontohnya, sebagai bukti kita mencintai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Saya akan berikan beberapa contoh ya, bahwa niat baik tidak cukup dalam ibadah. Di antaranya kisah sahabat ya yang dikatakan oleh Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Ini salah satunya. Bahwa ketika hadis ini ya, ketika ancaman ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini kan kisah para sahabat yang mereka bergegas berwudu karena salat asar sudah
hampir gitu ya, takut ketinggalan waktu, habisan waktu, bergegas mereka berwudu sampai di antara sahabat Nabi tidak sempurna berwudunya, sehingga Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka mereka yang berwudu. Subhanallah. Kalau kita katakan niatnya baik, Nabi biarkan itu. Tapi ketika wudunya tidak ittiba, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, maka disebutkan celaka bagi mereka. Bayangkan. Jadi niat baik tidak cukup, mesti dilengkapi dengan ittiba kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Contoh kedua misalnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka yang berpuasa tetapi dia katakan ulaikal usah. Ulaikal usah. Ini kan kisah ketika Nabi SAW dengan para sahabat dalam perjalanan Fathu Makkah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Sampailah mereka Rasulullah di Qura'il Ghamim, kalau tidak salah hadis ya, Qura'il Ghamim. Fasaman nas, mereka juga berpuasa, para sahabat berpuasa. Ya kan? Nabi SAW meminta gayung air dan Nabi SAW minum. Artinya apa? Membatalkan puasanya karena dalam safar. Ya. Dalam safar. Sampailah berita kepada Nabi SAW, ada di antara sahabat-sahabat ini sudah asar menjelang maghrib, waktunya sudah hampir berbuka ini. Hampir berbuka. Tapi ada sahabat-sahabat yang menginginkan puasa, menyempurnakan puasanya. Padahal Nabi sudah berbuka, ikhwafillah. Perhatikan di sini. Ulaikal usah. Ulaikal usah. Mereka itu orang yang durhaka. Bayangkan, orang berpuasa, menyempurnakan puasanya sampai terbenam matahari, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usah, ulaikal usah. Apa sebab? Apakah karena niat yang tidak baik? Bukan. Niat mereka baik. Niat mereka adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Tetapi tidak ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terbaik di sana itu siapa? Rasulullah. Tapi dia membatalkan puasanya. Ya kan? Minum dia. Batal puasanya. Sehingga orang-orang yang melanjutkan puasa itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ulaikal usah. Saya katakan, dalam ibadah tidak cukup niat baik, tetapi mesti ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apapun ibadahnya, apapun ketaatan yang kita lakukan, mestilah ikhlas yang menjadi dasar utama, dan kemudian kita sempurnakan dengan ittiba kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga Fudail dalam perkataan tadi mengatakan, ya, idza kanal amalu, ya, apabila amal itu adalah mukhlisan lillah wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kalau amalnya lillah, ya, karena Allah, tapi tidak benar, tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, apabila amalan itu adalah sawab, benar, ittiba kepada Nabi, tetapi tidak ikhlas, pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ikhwafillah, ya, menjadi sebuah rumus dalam sebuah ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, jadikan keikhlasan sebagai dasar, ya, utama dalam beramal lillah, dan kemudian jadikan ittiba kepada Nabi SAW sebagai bagian yang tak boleh hilang dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup niat saya baik. Dalam contoh yang sangat banyak, ya, seperti Sa'id bin Musayyib, ya, dalam seorang dialog dia dengan salah seorang yang dia lihat melakukan salat sunat fajar yang berkali-kali itu, ya, sampai dia tegur bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam Islam. Lalu laki-laki itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya dengan salat yang saya lakukan? Coba lihat kecerdasan, ya, sahabat ini menjawab, tidak, Allah tidak akan mengazab kamu dengan ibadah yang kamu lakukan, tetapi Allah mengazab kamu, ya, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup hanya niat baik, tetapi harus kita, ya, sesuaikan dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, insya Allah akan disempurnakan secara kontemporer oleh guru kita Dr. Hilmi Basri. Itu contoh-contoh yang terjadi di masa Rasulullah. Di masa ini tentu masih banyak. Insya Allah tawara. Insya Allah ya akan disempurnakan oleh beliau. Saya akan akhiri bahwa niat itu menjadi kunci dalam segala urusan kita, dan niat itu memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam. Bahkan seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, bahwa niat ya lebih penting daripada amal kita. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan di sisinya, hamba itu belum melakukan karena niat, ya, karena niatnya. Banyak orang yang dicatat di sisi Allah ya kebaikan-kebaikan yang telah ia niatkan, tapi karena sesuatu dia tidak melakukannya, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak cukup niat baik dalam ibadah, seperti Abdullah ibnu Mas'ud katakan, kam min muridin lil khairi la yusibah. Ya, kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan nggak dapat kebaikan itu. Jadi kebaikan tidak cukup dengan niat yang baik, ya, tetapi harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita sempurnakan dalam kehidupan kita, ya. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak didapatkannya karena tidak sesuai dengan ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala kita di Allah telah berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Karena ibadah sendiri juga berbeda-beda. Ada ibadah kita yang disesuaikan berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan jenisnya, ya kan? Dan berdasarkan niatnya. Ini kalau dijabarkan panjang lagi nih, ya kan? Ibadah itu kan berbeda-beda. Jenisnya yang kita lakukan, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, kan begitu. Dan ada ibadah di sisi waktunya. Ya, waktu yang kita kerjakan di malam itu berbeda dengan waktu-waktu lain, seperti Lailatul Qadar, ya. Khairum min alfi syahr, ibadah yang kita kerjakan di malam itu berbeda dengan ibadah yang lain karena malam itu dinilai oleh Allah seperti 1000 bulan. Tempatnya misalnya berbeda antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram Mekah, ya, Al-Aqsa di Palestina berbeda, ya kan? Nabi mengatakan bahwa salat di Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin fi ma siwa, 100.000 kali salat, ya. Subhanallah. 2 rakaat yang kita lakukan di sana sama dengan 100.000 yang kita lakukan di masjid selain Masjid Al-Haram. Ya, dan Masjid Nabawi misalnya salatu bi masjid hadza bi alfi salatin fi ma siwa. 2 rakaat yang kita lakukan di sana seperti 1000 kali salat. Ini berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda jenis ibadah yang kita lakukan, dan berbeda niat. Ada orang yang niatnya lillah, ya, makanya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kata Allah, yang menginginkan dunia dan keindahannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, ya, kami berikan kepada mereka sudah. Tetapi apa? Ya, di akhirat tidak Allah berikan, ya, bahwa apa yang mereka niatkan di dunia ini Allah berikan seluruhnya. Ya, niat apa saja. Bahkan Allah katakan, ya, tidak akan dikurangi sedikit pun dari kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Maka kata kunci kita adalah niat, karena niat itu hakikatnya adalah Islam, dan Islam adalah berusaha diri kepada Allah, dan niat itu adalah sebagai ya kunci atas segala amal-amal yang kita kerjakan. Oleh itu ikhwafillah, adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua agar kita senantiasa mengawal niat-niat kita, ya, agar senantiasa berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai niat lillah ini akan terumbar, ya, kita ceritakan. Tidak perlu juga lillah, ini niat lillahi ta'ala gitu. Tidak perlu juga, sudah berikan. Apa yang kita lakukan tidak kita butuhkan ya jaza wala syukur, tidak perlu kita balasan, tidak butuh kata syukur. Tapi orang yang diberikan bantuan harus tahu pula. Karena ada hadis Nabi mengatakan la yashkurillah man la yashkurin nas. Ini harus tahu diri juga. Mentang-mentang dia tidak butuh kata syukur, terima kasih, kita sendiri yang juga sadar gitu. Di sisi orang yang memberi tidak perlu pujian, tidak perlu sanjungan. Tapi di sisi orang yang diberi mesti juga harus, ya, melihat hadis Nabi SAW, kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah selama kita tidak pandai bersyukur kepada manusia.
Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini, Allah berikan selalu niat-niat ikhlas lillah Subhanahu wa taala di dalam segala amal dan perbuatan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Untuk lanjutan materi kita mengenai perkara niat ini, dan kita akan sempurnakan dengan mendengarkan materi dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Saudara Ray. Pertama-tama marilah sama-sama kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini, meskipun dengan suasana sejuk berasap. Biasanya panas berasap, tapi sekarang sejuk tapi berasap. Tapi kita tetap harus bersyukur, karena apapun keadaan yang sedang kita lalui, di situ pasti ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus sama-sama memperbanyak salawat dan salam kita untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam untuk beliau. Mudah-mudahan kita selalu berbangga untuk berada di atas sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, sudah berbicara banyak seputar judul kita pada pagi hari ini, dan semua itu adalah daging. Ada kulit, ada daging, jadi yang tertinggal tulang kayaknya nih. Maka sisanya ini bagian tulang-tulangnya. Tulang itu kalau dipukulkan kita keras itu. Kita berbicara tentang niat, sesuatu yang sangat urgen, dan itu adalah sepertiga dari agama. Niat itu sepertiga dari agama. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam memberikan penjelasan bahwa agama ini kembali kepada 3 hadis. Jadi syariat Islam itu kembali kepada 3 hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sedangkan yang ketiga hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi agama ini, syariat ini semua akan kembali kepada 3 hal ini. Nah, dikarenakan oleh yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, maka beliau mengatakan persoalan niat itu adalah sepertiga dari agama. Beliau juga menukil apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa persoalan niat itu masuk ke 70 baban min abwabis syariah. Itu masuk kepada 70 bab syariat. Dalam semua bab-bab syariat itu bisa di dalamnya ada niat. Bahkan saking pentingnya niat itu dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah sekalipun, hal-hal yang
Mungkin itu adalah pada persoalan-persoalan tradisi, kebiasaan, hal-hal biasa yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya memang kita mengikutkan di dalamnya niat, maka itu akan bisa menjadi pahala. Menjadi pahala disebabkan oleh niat. Maka tadi dikatakan oleh guru kita sebuah ungkapan itu atau hadis ya. Amalan yang kecil itu akan bisa menjadi besar disebabkan oleh niat. Perbuatan yang biasa-biasa saja dia akan menjadi sangat berarti di sisi Allah kalau seandainya di situ ada niat. Bahkan sekedar membuka pintu saja ternyata bisa menjadi sumber pahala. Padahal tidak ada hubungan sah tidak sah buka pintu dengan niat kan? Tidak ada hubungan. Kalau tidak pakai niat nih buka pintu tidak sah. Itu tidak ada hubungannya. Tetapi dia bisa menjadi pahala kalau seandainya di hatinya ada tujuan baik dalam melakukan sesuatu meskipun perbuatan itu kecil. Itulah sebabnya seperti yang juga tadi sudah disinggung, para ulama kita memulai bukunya menulis karya-karya mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari, padahal bab pertama itu soal bad'ul wahyi. Itu Ustaz ya. Mulainya wahyu, tapi tetap saja hadis pertama adalah niat. Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi. Itu juga awalnya adalah innamal a'malu binniyat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam hadis pertamanya juga adalah innamal a'malu binniyat. Semua itu menggambarkan pentingnya kedudukan niat dan sekaligus mereka ingin mengatakan bahwa mereka menulis buku itu dengan niat yang baik. Karena kalau sesuatu itu ditulis atau dilakukan karena Allah, dia akan bertahan lama. Tapi kalau sesuatu bukan untuk Allah, maka dia akan musnah, hilang begitu saja. Ketika Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwatta, adalah orang lain yang bilang, "Ya Imam, banyak pula orang lain yang nulis Al-Muwatta juga. Ada banyak kitab Muwatta yang ditulis oleh orang lain." Apa jawaban Imam Malik? Makana lillahi fahuwa baqin. Sesuatu yang kalau dilakukan untuk Allah, maka dia akan bertahan lama. Ternyata memang yang bertahan itu adalah Muwatta'nya Imam Malik, yang kita bisa mengatakan bahwa beliau telah menulisnya karena Allah, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, berbicara seputar niat, tentu saja dia punya fungsi yang sangat besar sekali dalam kehidupan beragama kita atau dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Beberapa fungsinya ya para ulama sudah memberikan penjelasan dalam persoalan ini. Yang pertama sekali ya tentu saja fungsinya untuk memastikan bahwa kita melakukannya karena Allah. Lillah. Ikhlas karena Allah. Niat kita melakukan sesuatu adalah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti ditentukan oleh niat. Apa makna ditentukan di sini? Sah tidak sahnya itu bisa disebabkan oleh niat. Oleh karena itu, ibadah-ibadah kalau seandainya niatnya bukan karena Allah, maka ia bisa menjadi ibadah yang tidak sah. Karena niat itu kalau dalam persoalan ibadah yaitu bagian dari rukunnya. Maka fungsi pertama niat itu ya untuk memastikan bahwa kita melakukan satu perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah ada beberapa niat untuk satu perbuatan? Jadi kalau ditengok ada lafaznya innamal a'malu binniyat,
dalam bentuk jamak. Ada pula innamal a'malu bin niyyah. Itu ada dalam Ibnu Rajab Al-Hambali seperti itu. Karena bin niyyah itu dalam bentuk jamak, berarti boleh beberapa satu ibadah itu untuk beberapa niat. Dan apakah itu bertentangan dengan makna ikhlas atau satu perbuatan? Dan kita memang perlu untuk memahami tentang konsep keikhlasan. Contohnya begini, ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Sekarang apa makna ikhlas dalam mendapatkan ilmu? Kapan niat itu akan menjadi rusak ketika kita menuntut ilmu atau belajar? Maka di antara maknanya seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu di antara maknanya menuntut ilmu karena Allah itu liraf'il jahli an nafsihi, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri dia, yang sebelumnya dia tidak tahu lalu menjadi tahu. Itu sudah bagian dari ikhlas karena Allah. Atau juga ketika nanti kejahilan sudah terangkat pada diri dia, bagaimana nanti dengan ilmu yang dia punya andil dalam menyebarkan kebaikan dan dalam menyebarkan ilmu itu. Berarti bukan sekadar mengangkat kejahilan pada diri dia, tapi juga mengangkatkan kejahilan nanti dari masyarakat secara keseluruhan. Atau untuk membela agama Allah. Ini sudah ada beberapa poin. Oleh karena itu yang dimaksud dan keikhlasan itu ya melakukan sesuatu dengan tujuan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan sesuatu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Semua hal jika diridhai oleh Allah maka itu bagian dari keikhlasan. Bekerjalah ikhlas karena Allah. Apa makna ikhlas karena Allah di sini? Seorang suami pergi keluar cari nafkah kerja, ikhlaslah mencari nafkah. Apakah ikhlas di sini tidak perlu uang? Jadi dia buka satu usaha, umpamanya dia ahli dalam bidang reparasi komputer umpamanya. Dibuka usaha. Selesai komputer diperbaiki, dikasih uang, enggak usah dikasih Pak, saya ikhlas. Apakah ketika diambil upah dari jasa kerja dia lalu dia tidak ikhlas? Ini maka perlu dipahami keikhlasan. Padahal mencari nafkah itu ya tujuannya cari uang. Karena dia akan memberi makan anak dan istrinya. Maka ketika seorang suami keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal, karena dia berkewajiban untuk memberikan nafkah anak dan istrinya, maka ia harus mencari maisha, uang. Maka untuk anak dan istri tadi memberi nafkah sebagai kewajiban dia, itu sesungguhnya adalah bagian dari keikhlasan, ikhlas karena Allah. Niat ini yang harus ada. Jadi kalau seandainya orang sudah bekerja secara ikhlas, maka dia akan benar dalam kerjanya. Dia tidak akan menipu lagi dalam kerjanya. Kalau seandainya ada barang-barang yang sebenarnya masih bisa diperbaiki nih, rusak businya tapi bisa diperbaiki. Dia nggak akan bilang, oh nih Pak, ini busi ini harus diganti nih, udah enggak baik lagi. Padahal masih bisa diperbaiki. Karena dia niatnya mencari nafkah dan dia akan mencari nafkah yang halal kalau seandainya kerjanya itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata-kata lillah itu memang perlu dipahami secara baik, di mana maksudnya adalah untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa contohkan nanti dalam persoalan ibadah. Umpamanya banyak penelitian yang mengatakan bahwa ibadah sholat, gerakan-gerakan yang ada pada sholat, apalagi kalau dalam sholat malam, itu katanya bisa membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar, berarti kita bisa menjadi lebih sehat. Atau dengan puasa, umpamanya puasa bisa menjadikan orang menjadi sehat, berdasarkan kepada riwayat yang walaupun diperselisihkan kesehatannya Ustaz ya, sumu tasihu, orang banyak mengangkat itu kalau sudah mulai masuk Ramadan. Tapi katanya hadis itu tidak sampai ya ke tingkat saya. Tetapi dokter banyak mengakui dari sisi kesehatan memang puasa bisa mendatangkan itu.
menyumbangkan kesehatan. Sekarang ada orang berpuasa, niatnya memang untuk Allah, tapi terseliplah di situ agar dia sehat dengan puasa. Apakah niat untuk sehat karena puasa tadi itu merusak lillah tadi atau tidak? Berarti ada sesuatu yang memang perlu untuk didalami terkait dengan kata ikhlas. Untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka bisa niat kita berbilang 1, 2, 3. Tapi semuanya adalah untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lillah itu karena Allahnya harus ada. Maka Plato, Sokrates itu dalam biografi mereka itu suka untuk puasa dalam sebulan itu ada dia tidak makan, tidak minum. Tapi apakah dia paham dengan kutiba alaikumusiyam? Plato, Sokrates tentu tidak. Maka dia tidak makan, dia tidak minum itu bukan karena niatnya karena Allah berpuasa, enggak. Hanya karena tidak makan dianggap itu memberikan kesehatan. Bisa menyumbangkan kesehatan kepada diri dia. Tapi sama sekali tentu tidak akan ada niat lillah karena dia tidak kenal dengan Allah dan juga tidak kenal dengan Rasulnya atau tidak sebagai seorang yang beriman. Nah, ini jadi yang pertama membuat ibadah kita benar-benar diserahkan untuk Allah dalam artian untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini juga lah kita bisa melihat ada kadang hal-hal yang orang sengaja Nabi membolehkan untuk diperlihatkan satu amalan itu biar orang lain terdorong untuk melakukan. Padahal di satu sisi kita harus tidak boleh membangga-banggakan atau menyebut-nyebut amalan kita. Jangan-jangan menyebut-nyebut bisa-bisa menjadi ria. Tetapi kalau memang tujuannya untuk biar orang lain terdorong, berarti ada sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka perbuatan itu menjadi tidak salah. Tapi sekali lagi ini ada persoalan hati yang benar-benar harus maksimal dalam menjaganya, karena dalam hal ini syaitan juga akan selalu kuat dalam mengganggu manusia tentang niatnya. Sedangkan yang kedua itu di antara fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Itu niat yang menentukan. Ada di antara ibadah itu sama amalannya, sama pelaksanaannya. Tetapi yang membedakan adalah niat. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan safar, secara hukum fikihnya boleh dia jamak zuhur dengan asar. Umpamanya dia jamak takhir, umpamanya dikerjakanlah waktu zuhur kepada waktu asar. Itu sama-sama 2 rakaat, sama-sama dimulai dengan takbiratul ihram, lalu nanti diakhiri dengan salam. Tapi mana yang asar, mana yang zuhur? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Seandainya ada orang puasa nazar, atau puasa sunnah, atau puasa bayar hutang, karena masih ada hutang Ramadannya, itu pelaksanaannya sama semua. Waktu mulainya, waktu akhirnya, apa yang akan membedakannya ini nazar, ini puasa bayar hutang, dan hukumnya sama-sama wajib. Nazar juga wajib, bayar hutang juga adalah wajib. Yang akan membedakannya adalah niat. Nah, jadi ini datang pada fungsi yang keduanya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Perkara niat juga akan masuk nanti dalam hal-hal yang dalam kehidupan keseharian kita. Niat dengan niat yang baik, ada begini penjelasannya itu dalam kajian-kajian kaidah fikih. Niat yang baik dalam satu perbuatan yang salah yang tidak diketahui. Nah, perbuatan yang salah yang dia tidak tahu itu sebagai satu kesalahan, dia tetap mendapatkan pahala dari niat baiknya itu. Karena kekeliruan itu dia tidak tahu. Apa contohnya? Seandainya ada seseorang merasa kasihan
dengan orang lain karena dia belum makan. Lalu dibelinya lah makanan untuk orang yang tadi dia kasihan nengoknya. Dengan penuh keikhlasan dia berikan makanan itu. Tapi dia tidak tahu ternyata makanan itu beracun. Dia tetap dapat pahala dari niat baiknya. Kecuali kalau dia tahu atau sengaja. Nah, kalau sengaja itu berarti tidak lagi niat baik. Sekarang dia tidak tahu. Ada orang yang kelaparan, jatuh di jalan kena lapar, dia beli makanan nasi. Atau bukan beracun. Mungkin ada kandungan-kandungan yang diharamkan seperti kandungan minyak babi atau kandungan apa, kan tidak boleh untuk dimakan. Sekarang dibelinya tanpa dia ketahui. Yang ada di hatinya hanyalah memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang yang sedang dalam keadaan lapar. Ternyata yang diberikannya adalah makanan yang menyakitkan dia, itu tetap dia mendapatkan pahala. Ada juga contoh-contoh dalam dalam kajian-kajian kaidah fikih itu. Seandainya orang membentangkan jaring ya untuk nangkap ikan itu. Dibentangnya jaring, tujuannya mungkin untuk memperbaikinya atau ada yang robek nanti dijahit kembali. Tiba-tiba terperangkaplah burung di situ. Kalau tujuannya tadi adalah bukan untuk meletakkan perangkap, maka dia tidak berhak untuk mengklaim bahwa burung yang terperangkap itu adalah milik dia. Umpamanya balam atau merpati. Ketika diambil oleh orang lain itu tidak berdosa karena dia sedang mengambil sesuatu yang bukan milik pemilik jaring tadi. Tapi kalau seandainya dia bentangkan di depan rumahnya, memang tujuannya adalah untuk menjadikan itu sebagai perangkap bagi burung yang terbang. Maka semua burung yang terperangkap di situ akan menjadi milik dia. Orang lain tidak boleh untuk mengambilnya. Apa yang membedakan ketentuan hukum di sini? Yang membedakannya adalah niat. Niat pertama tujuannya memang untuk menjadikan itu sebagai perangkap, sedangkan yang kedua tidak. Nah, jadi memang persoalan niat ini sesuatu yang sangat luas ya. Kalau sudah masuk ke 70 bab syariat ya tentu akan menjadi sangat luas sekali. Tinggal satu pertanyaan, apakah niat baik untuk perbuatan yang salah yang diketahui itu bisa menjadikan perbuatan itu juga menjadi baik? Jawabannya tidak. Mencuri niat untuk bantu orang bangun masjid, mencuri dia, nampak dia masjid tidak jadi, ada kedai warung situ, dicurinya uang itu tujuannya untuk membantu orang membangun masjid. Itu haram. Itu tidak dapat dibenarkan. Jadi tidak semata-mata nanti niat yang baik lalu membuat semua perbuatan menjadi baik. Untuk hal-hal tertentu seperti yang tadi kita katakan, dia tidak tahu itu sebagai satu kesalahan atau dalam kondisi darurat mungkin. Ada hal-hal yang salah dilakukan untuk tujuan tertentu dalam kondisi tertentu, kondisi darurat. Seperti Ammar ibn Yasir yang talaffuz bil kufur, tapi niatnya bukan untuk kekufuran, dan itu karena kondisi yang memang dalam keadaan dia terpaksa. Itu barangkali dapat sebagai pengecualian. Itu membabil istisna. Tetapi ketika ada perbuatan yang nyata-nyata itu sebagai satu yang salah perbuatan itu, lalu dilakukan dengan niat yang baik, maka yang salah ini tidak akan berubah menjadi baik. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan syirik? Kan syirik ini sudah nyata-nyata salah umpamanya, tapi dianggap kan niatnya baik. Apakah membuat perbuatan syirik ini juga akan bisa menjadi baik? Jawabannya sama dengan yang tadi itu. Mencuri untuk membangun masjid, mencuri untuk memberi bantuan anak yatim dan lain sebagainya. Yang harus diberikan itu adalah yang halal, bukan dengan cara mencuri. Maka perbuatan-perbuatan syirik yang sudah nyata-nyata tegas sebagai satu kesyirikan, maka dengan niat baik pun itu tidak akan berubah yang syirik menjadi
menjadi pahala dikarenakan oleh niat baik, syirik tetap sajalah syirik, walaupun untuk apa niatnya, maka kesyirikan itu tidak dapat ditolerir. Ini adalah sesuatu yang yang asasi dalam beragama kita sebagai sebuah pondasi yang tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dicampurkan dengan keraguan-raguan, tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang syubhat, seolah-olah hanya kalau dengan niat yang baik lalu hal-hal yang syirik nanti dapat dibolehkan. Maka bisa kita tegaskan itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan itu sebagai satu kesalahan. Baik, ikhwati fillah, barangkali mungkin itu ya sekedar tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan bisa menambah penjelasannya. Yang benar itu datang dari Allah, dan yang salah itu karena kekurangan ilmu atau barangkali karena juga godaan-godaan dan bisikan-bisikan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk tambahan dan pelengkapnya dari materi kita di kesempatan hari ini mengenai garis-garis besar haluan niat. Memang ternyata sangat urgent sekali, sangat fundamental sekali perkara niat ini dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan juga ilmu kita tentang perkara niat yang menjadikan setiap amal ibadah kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita tutup diktat kita di kesempatan pagi hari ini, ada 2 pertanyaan yang kita rangkum menjadi satu saja Ustadz di 082174909911. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, di mana dinilai terlarangnya amalan yang katanya tak dicontohkan sebagai perkara yang bukan sunnah, sedangkan seperti dikatakan tadi niat itu di dalam hati. Siapa yang mampu mendeteksi hati? Yang tampak itu cuma amalan tapi niatnya kan tidak. Kalau dikatakan bukan begitu cara mencintai Nabi, ya itu kan sahabat Nabi dan para generasi terbaik. Tapi kami, beginilah caranya dengan niat kami yang tulus ikhlas. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kasus Imam Asy-Syafi'i Ustaz, yang kreatif dalam pelafalan niat sholat? Apakah dapat pahala atau malah dapat dosa? Karena dinilai terlalu kreatif dalam perkara ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Masya Allah sudah panjang lebar pembicaraan tentang masalah niat ini, dan semua sepakat bahwa niat adalah pokok. Kemudian tergantung dengan pertanyaan, apakah kreativitas kita otomatis mati? Ya, karena niat ternyata tidak bisa merubah yang tidak syar'i menjadi syar'i. Ikhwani kaum muslim, tadi sudah saya secara eksplisit juga menyebutkan, Ustaz Almi secara terang mengatakan tidak boleh keluar dari 3 hadis yang merupakan qawaidul Islam. Yang pertama hadis an-niyat. Yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Yang ketiga adalah hadis tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahu umur mushtabihat. Dan kita sepakat bahwasanya tidak satu pun yang baik kecuali Nabi sudah tunjukkan, dan tidak satu pun yang buruk kecuali Nabi sudah peringatkan. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan ma min nazilatin fi hadhil ummah illa wa fi kitabillah
wa sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tidak satu pun masalah yang kontemporer, tentu kontemporer di masanya. Kalau zaman masa kita, kontemporer yang terjadi pada masa kita, kecuali di dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah mesti ada jalan hidayah di dalamnya. Maka lahir dari situ dua kaidah besar, bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Tentu saja al-asya di sini, asya yang dimaksud lil ahdi, yaitu asya yang memang hasil kreativitas manusia. Ya, hasil kreativitas manusia tentu saja ini secara fitrah bisa dilakukan, bukan yang merupakan hak prerogatif Allah sebagai musyarri' atau sebagai syari'. Sedangkan al-aslu fil ibadat adalah al-hurma atau tahrim. Maka dalam masalah ini, bila masalah itu bersifat duniawi, maka hukum asalnya, sunnahnya adalah dibolehkan. Maka kita melihat sesuatu, apakah dia merupakan masalah duniawi, maka kita kan itu sunnah, walaupun dia baru. Karena Nabi SAW mengatakan, antum alamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Dalam ayat Allah sebutkan wal khayla wal bighala wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah ciptakan bagi kalian kuda, bagal, keledai untuk kalian kendarai dan untuk kalian jadikan perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan, perhiasan-perhiasan lain yang belum kalian ketahui sekarang. Berarti penemuan-penemuan kendaraan yang baru-baru itu sudah disebutkan dalam Al-Quran walaupun tidak secara spesifik, karena sesuatu tidak mungkin secara spesifik kecuali barangnya sudah ada. Makanya dalil umum berlaku di sini, karena barangnya belum ada. Tapi akan ada seperti apa nanti ditemukan di masa-masa selanjutnya. Sehingga dalam hadis di antara perinciannya Nabi sebutkan Al-Hakim At-Tirmizi tentang kendaraan, bisa dirujuk dalam kitab Al-Inarah fi Adabi Rukubis Sayyarah. Hakim At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, akan datang masanya umatku naik kendaraan dari dalam. Kalau dipraktikkan hadis ini di zaman Nabi, tidak ada kendaraan yang dikendarai dari dalam. Berarti kan ini bisa dimaksud adalah kendaraan-kendaraan yang akan datang di masa kita. Maka mengendarai pesawat dari dalam berarti sunnah, bukan bid'ah, dan seterusnya. Oleh itu ikhwani fillah, kalau kita kembalikan ke masalah tadi, apakah dia masalahnya masalah sifatnya duniawi fitri, atau dia sesuatu yang sifatnya agama, i'tiqadi, ta'abbudi, tinggal kita kembalikan pada dua kaidah itu. Nah, cinta kepada Allah dan Rasul, apakah termasuk masalah fitri duniawi, seperti cinta kita kepada saudara, cinta kita kepada istri, atau cinta pada anak, cinta pada harta, atau dia punya makna ta'abbudi dan syar'i? Bedanya adalah dengan mencintai langsung jadi ibadah, jadi berpahala. Itu namanya ta'abbudi. Sedangkan mencintai sesuatu yang sifatnya fitri, tabi'i, alami, kata orang,
Mencintainya tidak langsung dihitung ibadah. Seperti cinta kita pada harta, kan tidak langsung jadi ibadah dia. Nah sekarang pertanyaannya, kita mencintai Allah dan Rasul, masuk ta'abbudi atau bukan? Kalau masuk dia ta'abbudi, maka di sini diperlukan cara-cara yang syar'i. Cara-cara yang syar'i. Karena cinta memang secara umum diperintahkan. Tapi ketika ada yang mengklaim cinta pada Allah, Allah tidak terima begitu saja. Tapi Allah katakan, qul, yani ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kalau benar kalian cinta pada Allah, ikut saya. Kayak gitu. Nah, kalau benar kalian mencintai Rasulullah, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita ikut Nabi itu bukan, kan sebagian orang mengatakan yang disuruh ikut perintah Nabi atau ikut cara hidup zaman Nabi. Ini kan subuhat yang auzubillah yang seperti ini. Ada Ustaz ya. Kita disuruh ngikut Nabi atau ikut cara hidup zaman Nabi. Taib. Yang diikut itu cara hidup Nabi, itu yang diikuti. Karena cara hidup Nabi dan cara hidup kita pada umumnya sama. Makan kalau lapar, minum kalau haus, naik kendaraan kalau bepergian. Itu kan cara hidup namanya. Cuman jenis kehidupannya tentu berbeda. Ini yang kadang subuhat, orang bermain kata-kata. Jadi orang cerdas biasanya, subuhat itu mesti dari orang cerdas, ya, bukan orang biasa. Yang namanya subuhat, catat dengan baik, mesti dari orang cerdas. Tidak ada orang bongak yang bisa bikin cerdas subuhat. Ya subuhat. Jadi kita disuruh ikut Nabi atau ikut cara hidup Nabi. Nabi itu praktekkan kehidupan beragama itu langsung. Jadi kalau nak ikut Nabi, di waktu dia hidup itu dia diikuti. Kalau dah mati tidak, dia diikuti lagi. Jadi bagaimana salatnya di waktu hidupnya, bukan salat setelah dia mati. Bagaimana dia berkeluarga di waktu hidupnya, bagaimana cara hidup Nabi, itu yang dicontoh. Bukan hanya sekedar perkataannya, lo tidak ada contoh kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia sholat, bagaimana berdoa, bagaimana berzikir, bagaimana mencintai dan sebagainya. Makanya Allah katakan, benar kalian cinta Allah, ikuti saya. Bagaimana Nabi mencintai Allah, seperti itulah nanti cinta yang diterima. Kalau tidak, itulah yang lahir sekarang. Orang sufi mencintai Allah dengan cara sendiri. Orang al-mutakallim mencintai Allah dengan caranya sendiri. Orang kebatinan mencintai Allah dengan cara sendiri. Apakah semua diterima Allah? Apa semua diterima Allah? Tidak. Karena yang diterima itu adalah yang diizinkan, yang sesuai dengan SOP-nya. Oleh itu dalam hal ini tanya kita sendiri, apakah mencintai itu ta'abbud atau bukan? Kalau dia masalah fitrah biasa, ya seperti orang kafir kan juga cinta dia sama Nabi alaihissalatu wassalam. Mohon maaf, sebagian orang kafir mencintai pribadi Nabi alaihissalatu wassalam, menghormati Nabi sebagai manusia. Sebagai manusia, dia mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Dianggap oleh mereka sebagai bapak kemanusiaan. Dianggap sebagai oleh mereka bapak keadilan. Dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan, bapak kasih sayang bagi yang mereka jujur. Tapi apakah mereka cintanya berbuat ibadah atau tidak? Ya enggak. Mungkin mereka dengan cintanya memasukkannya dalam kitabnya, atau dengan memberikan karangan bunga kepada kaum muslimin yang ada di negeri mereka, atau dengan membuat perayaan-perayaan musik dan sebagainya. Itu cinta juga. Apakah cinta seperti yang dimaksud ibadah? Ya tentu tidak. Dia kembali ke yang tadi. Nah, apakah kreativitas Imam Asy-Syafi'i melafazkan niat dalam salat? Pertama, perlu diketahui, baik Imam Syafi'i maupun yang lain sepakat. Semuanya sepakat, ijma', bahwa niat, seperti kata Tuan Guru kita tadi, adalah mahal al-qalb, di hati. Baik Imam Syafi'i maupun yang lain bersepakat bahwa niat adalah di hati. Yang kedua, seluruh ulama termasuk juga Imam Syafi'i, bahwa menjaharkan niat itu tidak disunahkan. Dia pakai mic kan, usolli, ya.
Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu sepakat. Yang ketiga, khilaf di antara ulama, apakah boleh dilafazkan atau tidak. Lalu dipahami dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, mimma yanbaghi yutalaffadhu biha kal haji, seperti haji. Apa yang maksud Imam Syafi'i rahimahullah sebenarnya adalah takbiratul ihram mesti dilafazkan pada asalnya seperti dilafazkannya ihram haji, ihlal bil haji. Cuman sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abu Abdullah Zubairi memahami talaffuz bin niyyah usalli atau nawaitu. Ada sinilah mulai berkembangnya talaffuz bin niyyah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi pada asalnya itu, dari situ mulainya. Sebab di murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, baik Al-Muzani, Al-Buwaiti dan lain-lainnya, Rabi' bin Sulaim Muradi, tidak ditemukan itu talaffuz bin niyyah seperti itu. Cuman Abu Zubairi ini yang pertama, sehingga dianggap itu mazhab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak mungkin kita katakan Imam Syafi'i berdosa dalam masalah ini. Yang salah memahami bukan dia, bukan beliau yang salah, tapi beliau dipahami dari ungkapan beliau. Andainya, kita berandai ini, saya yang salah sekarang, bukan Abu Abdullah Zubairi, bukan ulama yang lain. Saya yang salah. Bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh melafazkan niat dalam salat dengan tujuan untuk menguatkan. Itu menguatkan itu dari Syafi'i, ya, bukan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk menguatkan hati. Nah, apakah tuan-tuan dan puan yang dimaafkan, apakah dengan melafazkan itu bila terjadi di lisan zuhur, di hati asar, mana yang jadi patokan? Berapa banyak niat orang melafazkan lain, niatnya lain. Ambo seikhlas saja lah temon jo ustaznya. Atau beda 2.000, mak 2.000-nya. Makanya kita kadang-kadang dalam masalah ini ada perbedaan yang sangat signifikan, mencolok antara manusia dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Memang makhluk dengan Khalid tentu beda, ya. Allah bila seseorang hambanya semakin ikhlas, dia bayar semakin tinggi, pahala semakin tinggi. Tapi kalau manusia, kalau tengoknya kita semakin ikhlas, dibayarnya seikhlasnya, dibayar paling rendah. Alasannya apa? Dia sudah ikhlas, sudah boleh tinggi-tinggi gajinya. Mungkin wallahu alam itu sebabnya Kementerian Agama sedikit budgetnya, walaupun satkernya paling banyak di kementerian lain. Karena apa? Semboyannya ikhlas beramal. Ini kekeliruan besar ini, ya, kepada para pemangku kebijakan di Kementerian Agama. Jangan dirubah motonya, jangan. Cuman anggarannya tolong kepada Pak Presiden juga kita usulkan. Kementerian Agama itu semakin ikhlas harus semakin dibayar tinggi orang-orangnya, supaya nanti tidak punya presiden yang kurang baik, karena selama ini Kementerian Agama terkenal dengan titik-titik pula. Allah musta'an. Oleh sebab itu, gara-gara jadi semakin ikhlas kita semakin sedikit dikasih orang. Akhirnya terpaksa tidak ikhlas. Kadang-kadang sebagian orang terpaksa menyebutkan harus sekian. Kalau sudah sebut seikhlasnya pasti sedikit dibagi. Kalau Allah tidak, kalau kita ikhlas, Allah Maha tahu niat kita, maka semakin tinggi dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga usulan saya juga pada pemangku kebijakan dimanapun, kalau karyawannya semakin ikhlas, semakin berprestasi, berikan apresiasi. Tadi saya baca berita, Ustaz, ada dosen-dosen Masya Allah di sebuah kampus, dulu di kampus yang lain, sekarang setelah pindah dapat apresiasi dengan prestasi yang sama. Di kampus awal dapat sertifikat, di kampus kedua sertifikat lebih bagus bentuknya, yang kedua dapat uang puluhan juta. Nah, jadi memang beda memang. Jadi mungkin semboyan ikhlas beramal ini perlu perlu diperbaiki aplikasinya, bukan diberubah itu. Itu sudah pas itu ikhlas beramal, tetapi pemahaman ikhlas itu harus dikembalikan kepada jalur yang benar. Nah, apa Imam Syafi'i berdosa? Saya katakan tidak. Beliau seorang mujtahid. Idza ijtahada al-hakimu
Fa asaba falahu ajran. Bila seorang ahli berijtihad benar 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Dan bila dia berijtihad dan salah, maka dapat 1 pahala. Dan semoga Allah SWT memberikan beliau kedudukan yang tinggi. Dan kalau andai pun salah, maka kebaikan dan kebenarannya dibanding kesalahan-kesalahan ini tidak seberapa. Dan kita tak berani juga menyatakan itu salah, karena yang salah sebenarnya kita yang salah memahami dari apa yang beliau katakan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada tambahan dari Mas Syekh. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Naam. Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kira sudah cukup luas tadi penjabaran dan jawabannya oleh guru kita. Cuma saya sedikit hanya menyinggung barangkali pertanyaan itu karena tadi ada hubungannya dengan cinta. Dan begini pula cara kami mencintai Nabi, kenapa harus disalahkan? Barangkali muncul pertanyaan itu kena di bulan ini nih. Di bulan Rabiul Awal. Yang dikatakan sebagai bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diperingatilah dengan cara-cara yang berbeda tergantung selera orang yang memperingatinya. Dan kita harus tahu bahwa cinta itu adalah amal, itu amal hati. Salah satu dari amalan yang dikerjakan oleh hati adalah cinta kepada Allah. Karena itu adalah amal, maka tentu harus juga mengikuti bimbingan dan panduan dari Rasul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir untuk membimbing kita dalam persoalan yang paling besar ada dalam persoalan amalan itu, dan salah satu diantaranya adalah cinta. Maka kita harus melakukan juga bagaimana Rasul mengajar kita untuk mencintai Allah dan cara mencintai Dia sendiri. Bahkan cinta itu persoalan yang sangat asasi itu kan. Kita tidak sempurna iman kita kalau seandainya tidak mencintai Rasul itu lebih dari segala-galanya. Bahkan termasuk dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab saja ditolak oleh Nabi ketika dia mengatakan siap mencintai Nabi dari segala-galanya kecuali dari dirinya sendiri. Nabi bilang, belum ya Umar, belum cukup itu. Sampai engkau cintai saya lebih dari dirimu sendiri. Nah ketika itu Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya siap mencintai kamu lebih dari diri saya sendiri. Maka para sahabat dulu membuktikan cinta itu. Biarlah mereka yang berluka-luka, biarlah mereka yang kena panah, biarlah mereka yang sakit-sakit, asal Rasul tetap selamat. Itu bukti bahwa mereka mencintai Rasul lebih daripada diri mereka sendiri. Nah, dan mereka cintanya bukan musiman. Sahabat-sahabat dulu setiap hari, setiap saat, setiap waktu mereka selalu membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun mereka yang cintanya musiman. Datang bulan tertentu timbul semangat mencintai Nabi. Dan persoalannya bukan pada cintanya itu, tapi bagaimana cara mereka melakukan cinta itu. Maka kalau kita tengoklah beberapa acara-acara yang dilakukan, ada memang yang sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja, yang barangkali di dalamnya tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, sekadar mengingatkan kita kepada sejarah Nabi, ya barangkali itu satu hal yang mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika diikutkan oleh ritual-ritual tertentu, ada bacaan-bacaan zikir yang mesti dibaca, harus diulang-ulang bacaan zikir itu sekian puluh kali, dan ada nanti keyakinan-keyakinan bahwa saat membaca lafaz tertentu ruh Nabi hadir di situ. Ini yang sudah tidak bisa lagi diterima, dan harus ada yang mengingatkan. Perkara orang menerima yang diingatkan itu atau tidak, itu lain masalah. Biar tidak menyebar lebih luas lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyebut kalau itu sebagai sebuah kesalahan dan kekeliruan, nanti dianggap itu sebagai sebuah kebenaran, dan itu yang akan dilakukan semakin banyak, semakin luas. Nah, oleh karena itu persoalannya bukan kita melarang mencintai Nabi, tetapi cintailah dengan cara yang benar, dalam artian kalau seandainya ada hal-hal yang bersifat
sesuatu yang kemungkaran atau sesuatu yang mungkin di dalamnya bertentangan dengan akidah dan lain sebagainya, atau dengan bersifat ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghulu dalam artian menempatkan beliau lebih dari yang seharusnya atau memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi kita yang mulia. Dalam bacaan-bacaan zikir dan selawat-selawat yang ada itu kebanyakan ada di antaranya yang memang mengandung unsur-unsur itu, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita luruskan, yang harus disadari bahwa itu adalah sebagai satu kesalahan. Cintailah Rasul itu setiap hari, setiap saat, tidak mesti hanya dalam musim-musim tertentu saja, dan jangan dengan cara yang salah atau dengan cara yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua agar benar dalam mencintai Nabi kita, dan mudah-mudahan Allah menerima cinta kita itu, karena cinta kepada Nabi itu membuat kita selamat di mahsyar. Sekira itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dan juga kita semua bisa menambah ilmu dan juga wawasan. Dengan beribadah memang penting sekali niat yang baik dan juga cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting cara mencintai juga sudah diajarkan oleh Rasul kita, bagaimana cara mencintai beliau yang benar. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, sepertinya ini akhir dari pertemuan kita di program Diktat untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya. Mudah-mudahan di pekan depan kita dimudahkan Allah kembali untuk bisa bersama guru-guru kita dengan membahas tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.